Waktu pertama kali dia bilang, aku akan transfer 100 juta tiap bulan. Tapi di malam pertama kamu harus janji lakukan satu hal untukku. Aku pikir, ya kamu juga pasti mikirnya ke situ kan? Tapi malam itu, di kamar hotel mewah dengan lampu kota berkelip di balik jendela besar. Bukannya dia menyentuh tubuhku, dia malah menawarkan sesuatu yang sama sekali nggak pernah aku bayangkan. Dan justru disitulah hidupku dan cara pandangku tentang cinta berubah total. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe saya doakan hutangnya lunas. Amin. Namaku Rani, usia 32 tahun. Setiap pagi hidupku dulu simpel banget. Bangun jam 5, sholat, terus masuk dapur. Aku bukan orang kaya, bukan juga orang yang istimewa. Aku cuma perempuan biasa dari pinggiran kota Bekasi, yang terbiasa hidup hemat. Jam 6 kurang, aku sudah sibuk di dapur kontrakan kecilku. Suara wajan ketemu minyak, bau bawang putih goreng, itu sudah jadi soundtrack hidupku. Aku masak buat warung nasi rames kecil di depan kontrakan warung yang jadi andalan tukang bangunan, sopir angkot, dan ojek online di sekitar situ. Sehari-hari rutinitasku begitu-begitu saja. Pagi, masak lauk ayam goreng, tempe orek, sayur asem. Siang, layani pembeli sambil sesekali ngelap keringat pakai handuk kecil di pundak. Sore, hitung uang receh, bayar tagihan listrik, beli beras buat besok. Malam, duduk di kasur tipis, scroll HP butut, lihat hidup orang lain di media sosial yang terasa jauh banget dari duniaku. Kadang aku nanya dalam hati, Rani, hidup kamu bakal gini-gini aja sampai tua? Ngelap meja warung, ngejar sisa nasi di piring plastik? Aku janda. Suamiku meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, hidup ya, jalan saja, nggak ada drama, nggak ada kejutan. Cuma lelah yang numpuk pelan-pelan. Sampai suatu siang yang panas di warungku, pintu kehidupan lain seperti kebuka sedikit. Waktu itu warungku sepi, cuman ada satu ojek online yang lagi makan. Tiba-tiba berhenti sebuah mobil hitam besar di depan warung. Kaca mobil turun, dan aku lihat seorang pria berkulit gelap, wajahnya tegas pakai kemeja putih rapi. Di sampingnya ada wanita Indonesia yang tampak seperti sekretaris. Dia turun, jalan pelan ke arah warungku. Bayangan tubuhnya menutupi terik matahari, dan entah kenapa jantungku otomatis berdetak lebih cepat. Warung makan? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang agak patah-patah, tapi jelas. Iya pak, silakan, jawabku gugup. Dia lihat sekeliling, duduk di bangku plastik warna biru yang sedikit goyang. Sekretarisnya tadi namanya nanti aku tahu, Mira senyum padaku. Bu, ini Pak Kofi, katanya. Bos saya. Dia lagi survei beberapa tempat di sini kerja sama proyek. Aku cuma bisa mengangguk, pura-pura santai padahal tangan gemetar waktu taruh piring di meja. Pak Kofi pesan banyak, ayam goreng, sayur asem, sambal, tempe, tahu, hampir semua dicobain. Dia makan pelan, menikmati. Setiap suap dia manggut-manggut. Enak, katanya pendek. Sangat enak. Aku senyum kecil. Entah kenapa pujian itu terasa lebih mahal daripada uang di laci warung. Hari itu dia bayar makan dengan uang lebih dan bilang, untuk ibu, karena masakan ibu mengingatkan saya rumah. Aku nggak ngerti rumahnya di Afrika entah di mana kok bisa inget dari sambal terasi. Tapi sejak hari itu, dia mulai sering datang, kadang sendiri, kadang sama timnya. Dia kerjasama dengan perusahaan Indonesia untuk proyek energi di beberapa daerah. Dia cerita sedikit-sedikit pakai bahasa Indonesia dan kadang campur Inggris, tentang bagaimana dia ingin investasi yang juga bantu orang kecil. Aku cuma bisa mengangguk, pura-pura paham, padahal dalam hati bilang,
Yang penting Pak, Bapak makan di sini terus aja. Hari berganti minggu, minggu jadi bulan. Warungku tiba-tiba terasa seperti tempat pertemuan dua dunia. Dunia laki-laki Afrika tinggi besar dengan setelan mahal, dan dunia janda warung kecil yang tiap hari masih cuci piring sendiri. Pelan-pelan aku mulai hafal kebiasaannya. Dia suka nasi hangat, sambal jangan terlalu pedas, dan selalu minta air putih tanpa es. Kalau habis kerja berat, dia sering duduk lebih lama, pandangannya kosong ke jalan raya. Seperti lagi mikir sesuatu yang jauh. Kadang aku berani bertanya, "Capek ya, Pak?" Dia hanya senyum. "Capek, tapi saya suka kerja yang ada artinya." Kerja yang ada artinya. Sementara aku merasa hidupku nggak punya arti selain bertahan hidup. Suatu sore, warungku sudah hampir tutup. Matahari pelan-pelan tenggelam, meninggalkan langit oranye yang cantik. Aku lagi sapu lantai waktu mobil hitamnya berhenti lagi di depan. Dia turun sendiri, tanpa sekretaris atau tim. Wajahnya serius, tapi ada sesuatu di matanya yang beda. Lebih lembut atau justru ragu? "Bu Rani, warung belum tutup," katanya. "Belum Pak, masih bisa kalau mau makan." Dia masuk, duduk di tempat favoritnya pojok dekat jendela, di mana dia bisa lihat jalan dan langit senja sekaligus. Aku buatkan makanannya seperti biasa. Tapi kali ini, waktu aku taruh piring di depannya, dia nggak langsung makan. Dia malah menatapku lama. "Bu Rani," katanya pelan, "saya mau bicara sesuatu, tapi mungkin terdengar aneh." Di situ jantungku langsung deg-degan. Aku duduk pelan di bangku seberangnya, sambil pura-pura merapikan sendok. "Aneh gimana, Pak?" tanyaku. Dia tarik napas panjang. "Saya akan tinggal lebih lama di Indonesia. Ada proyek besar. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya untuk urus rumah, urus makan, urus hal-hal pribadi saya. Sekaligus, saya tidak suka pulang ke rumah kosong." Kata-katanya terakhir itu pelan tapi berat. Aku diam, otakku sudah mulai kemana-mana. Ini maksudnya apa? ART, asisten, istri kontrak, atau... "Saya ingin menawarkan sesuatu," lanjutnya. "Saya akan sewa apartemen yang baik. Ibu tinggal di sana. Ibu tidak perlu lagi buka warung setiap hari. Saya akan transfer 100 juta rupiah setiap bulan." Suara di dalam kepalaku langsung gaduh. 100 juta? 100 juta? Itu lebih dari setahun keuntungan warungku. Dengan itu aku bisa lunasi hutang yang menumpuk, bayar sekolah keponakanku yang selama ini bantu di warung, bantu orang tua di kampung, hidup tanpa selalu mikir besok makan apa. Tapi tentu otakku yang lain langsung tanya, "Terus bayarnya pakai apa? Dia pasti maunya apa? Syaratnya apa, Pak?" Tanyaku hati-hati. Dia menatapku lama lalu bilang, "Saya ingin ibu jadi pendamping saya, tinggal bersama saya. Ada di samping saya saat saya pulang kerja. Bukan hanya urus makan dan rumah, tapi juga menemani." Kata menemani itu menggantung di udara. Aku bisa merasakan beban makna di baliknya. Dan dia berhenti sebentar. Di malam pertama kita tinggal bersama, saya hanya minta, "Ibu lakukan satu hal untuk saya." Satu hal. Setelah itu tidak ada paksaan apapun. Saya janji. Kata-katanya sopan, tatapannya tidak liar. Tapi situasi ini jelas nggak sederhana. Rasanya seperti ada dua suara di dalam kepalaku. Satu bilang, "Rani, ini rejeki. Berapa banyak orang di luar sana mau banget dapat kesempatan kayak gini." Satu lagi bilang, "Tapi harga dirimu, kamu ini perempuan, bukan barang sewaan bulanan." Malam itu aku nggak langsung jawab. Aku minta waktu berpikir. Di kasur tipisku, aku bolak-balik susah tidur. Suara hujan di luar jendela kontrakan bercampur suara hatiku sendiri. Kalau aku mau, apa aku murahan? Kalau aku nggak mau, sampai kapan aku begini? Aku ingat wajah ibu di kampung yang sering bilang, "Yang penting kamu bahagia, Nduk. Ibu nggak minta apa-apa." Bahagia itu apa sih?
Uang, rumah bagus, atau rasa tenang? 2 hari kemudian dia datang lagi. Kali ini aku sudah siap dengan jawaban. Pak Kofi, kataku pelan, kalau Bapak cuma mau perempuan untuk ditemani, di luar sana banyak yang lebih muda, lebih cantik, lebih segalanya dari saya. Dia menggeleng. Saya tidak cari itu. Saya cari orang yang sungguh-sungguh. Saya lihat cara ibu kerja, cara ibu bicara. Ibu punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, hati. Aku tercekat. Aku sudah lama nggak dengar ada yang bicara tentang hatiku. Apa ibu mau sih? Tanyanya. Aku tarik napas dalam-dalam. Kalau saya setuju, saya cuma minta satu hal juga. Jangan pernah paksa saya melakukan sesuatu yang saya tidak siap. Dia tersenyum kecil. Itu bukan masalah. Saya hanya minta ibu tepati satu permintaan saya di malam pertama ibu tinggal di tempat saya. Itu saja. Dan itu bukan tentang tubuh ibu. Dalam hati, aku masih nggak yakin. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku percaya. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku berani mengambil keputusan besar dalam hidupku. Aku setuju, Pak, kataku. Suara itu terdengar gemetar di telingaku sendiri. Tapi ada juga rasa lega di sana. Apartemen itu jauh dari dunia warung kecilku. Begitu aku masuk pertama kali, rasanya seperti masuk ke film. Lantai mengkilap. Sofa besar empuk warna abu-abu. Jendela tinggi dari lantai sampai langit-langit, menampilkan pemandangan Jakarta malam dengan lautan lampu. Dapur modern dengan kompor yang lebih canggih daripada apapun yang pernah kupakai. Suara AC lembut menggantikan suara kipas angin butut di kontrakanku dulu. Hari itu, Kofi membantuku pindah. Dia bahkan ikut mengangkat beberapa kardus isi pakaian dan alat dapurku. Saya ingin ibu merasa ini rumah, katanya. Malam mulai turun. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang jatuh yang nggak pernah sampai tanah. Aku berdiri di depan kaca besar, melihat bayanganku sendiri. Rani, janda warung, sekarang berdiri di apartemen mewah milik bos Afrika. Rasanya masih seperti mimpi. Jam 8 malam, dia mengetuk pintu kamar yang disiapkan untukku. Aku memakai baju tidur paling rapi yang kupunya kaos longgar dan celana panjang kain. Tidak ada dandan berlebihan, tidak ada parfum mahal. Aku. Boleh saya masuk? Tanyanya dari luar. Aku mengangguk walaupun dia belum bisa lihat. Dia masuk membawa 2 cangkir. Ada teh hangat, mungkin ibu butuh. Kami duduk di sofa, saling berhadapan. Ini malam pertama ibu tinggal di sini, katanya pelan. Saya harus menyampaikan permintaan saya. Seperti yang sudah saya bilang. Jantungku berdebar keras. Di kepalaku bayangan-bayangan buruk mulai muncul. Walaupun dia sudah janji tidak akan menyentuh tubuhku tanpa izin. Baik Pak, jawabku, suara lirih. Apa yang Bapak minta dari saya malam ini? Dia menunduk sebentar, lalu menatapku lurus-lurus. Rani, malam ini saya ingin ibu lakukan satu hal. Ceritakan seluruh hidup ibu, dari awal sampai sekarang, dengan jujur. Tanpa disembunyikan, tanpa dibuat-buat. Saya ingin ibu buka hati ibu, bukan baju ibu. Aku terdiam. Aku kira, ya kamu juga pasti kira begitu kan? Aku kira dia akan minta sesuatu yang, ya, seperti laki-laki kebanyakan dalam posisi seperti dia. Tapi dia malah minta sesuatu yang justru lebih susah, membuka luka lama. Kenapa? Cerita hidup saya? Tanyaku pelan. Aku benar-benar nggak paham. Karena saya tidak bisa mencintai seseorang yang saya tidak kenal hatinya. Jawabnya. Saya tidak mau beli tubuh ibu dengan uang. Saya ingin tahu, apakah di balik semua ini kita bisa saling percaya? Kalau setelah saya dengar cerita ibu, saya rasa saya tidak pantas masuk ke hidup ibu. Saya akan berhenti. Kontrak ini selesai, uang berhenti, tapi saya akan pastikan ibu tidak celaka. Kata-katanya menampar sesuatu di dalam diriku. Selama ini, kupikir dia cuma laki-laki kaya luar negeri yang mungkin kesepian dan butuh teman tidur. Tapi yang dia tawarkan malam itu
adalah sesuatu yang lebih menakutkan daripada kedekatan fisik. Kejujuran total. Aku menatap cangkir teh di tanganku. Uap hangatnya naik pelan seperti napas yang sabar. "Kalau saya tidak siap?" tanyaku lirih. Dia tersenyum tipis. "Maka kita tidak mulai apa-apa. Ibu tetap bisa tinggal 1 bulan. Anggap itu hadiah. Tapi setelah itu ibu yang putuskan, pergi atau benar-benar mulai hidup baru di sini." Di situ aku sadar, yang selama ini paling kutakuti bukan lelaki, tapi diriku sendiri. Diriku yang penuh luka, penuh penyesalan, penuh cerita yang tidak pernah kuceritakan ke siapapun. Malam itu, aku ambil napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku membuka pintu hatiku lebar-lebar. Aku mulai bercerita tentang masa kecilku di kampung, tentang pertama kali aku jatuh cinta pada suamiku, yang cuma tukang bangunan tapi selalu pulang bawa senyum. Tentang hari ketika dia kecelakaan, dan bagaimana aku harus bertahan dengan warung kecil sambil menahan rindu yang nggak pernah selesai. Aku cerita tentang rasa takutku pada masa depan, tentang malam-malam ketika aku menangis diam-diam di dapur, takut nggak bisa bayar kontrakan, takut sakit tanpa punya uang ke dokter, takut tua sendirian. Kadang suaraku patah. Kadang aku berhenti sebentar untuk menghapus air mata dengan ujung kerudung. Dia hanya diam dan mendengarkan. Tidak memotong. Tidak menghakimi. Sesekali dia hanya bilang pelan, "Saya mengerti." Atau, "Itu pasti berat sekali." Jam demi jam berlalu. Jam dinding sudah lewat tengah malam. Teh di meja sudah dingin. Tapi aku terus bicara. Seakan-akan semua kata yang selama ini tertahan akhirnya menemukan jalan keluar. Di satu titik aku bertanya, "Kenapa Bapak pengen tahu semua ini? Bukannya berat dengerin curhat janda yang gak jelas masa depannya gini?" Dia menggeleng pelan. "Rani," katanya, "di negara saya ada pepatah, kalau kamu ingin berjalan cepat, jalan sendiri. Kalau kamu ingin berjalan jauh, jalan berdua. Saya sudah berjalan sendiri terlalu lama. Saya punya uang, punya proyek, tapi hati saya kosong. Kalau saya ingin jalan jauh dengan seseorang, saya harus tahu dulu luka-lukanya, ketakutannya, harapannya. Kalau tidak, itu bukan berjalan bersama. Itu hanya menyewa seseorang untuk menemani kesepian." Kata-katanya itu menancap. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia bukan sebagai bos Afrika kaya, tapi sebagai manusia yang juga lelah. Yang selama ini mungkin juga menangis diam-diam di kamar hotel, jauh dari keluarganya. Di akhir ceritaku, aku sudah kehabisan kata. Rasanya seperti habis lari jauh, tapi anehnya, aku merasa lebih ringan. Dia memandangku lama, lalu berkata, "Terima kasih, malam ini ibu sudah melakukan permintaan saya." Aku mengerjap. "Cuma, itu Bapak nggak minta yang lain." Dia tersenyum, sedikit lelah tapi tulus. "Untuk malam ini, itu sudah lebih dari cukup. Besok, kalau ibu masih mau tinggal di sini, kita mulai pelan-pelan. Kalau tidak, saya akan atur semuanya agar ibu bisa hidup dengan tenang. Saya tidak mau jadi orang asing yang hanya lewat dan menghancurkan hati ibu lagi." Dia berdiri, lalu berjalan ke arah pintu kamar. Tepat sebelum keluar, dia berhenti dan menoleh. "Rani," katanya lembut, "kalau suatu hari nanti ibu siap, bukan untuk jual diri, tapi untuk buka hati." Mungkin waktu itu kita tidak lagi bicara soal 100 juta per bulan. Kita bicara soal apakah kita bisa saling mencintai tanpa hitung-hitungan. Pintu menutup pelan. Aku ditinggal sendirian di kamar yang luas, bersama suara AC dan detak jantungku sendiri. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur empuk yang masih terasa asing, menatap langit-langit dengan pikiran penuh tanda tanya. Apa aku mau? Apa aku siap hidup bareng laki-laki yang baru beberapa bulan ini masuk ke hidupku? Apa semua ini cuma transaksi atau
Awal dari sesuatu yang sebenar-benarnya cinta. Ending menggantung romantis. Besok paginya, aku bangun dengan kepala berat tapi hati, anehnya, lebih tenang. Di meja makan sudah ada sarapan, roti, telur, buah potong, dan selembar kertas kecil. Tulisan tangannya besar dan tegas. Selamat pagi, Rani. Saya ada meeting di luar kota. Ini kartu ATM khusus untuk ibu. Sudah ada transfer pertama. Pakai secukupnya. Hari ini jangan mikir apa-apa dulu. Jalan-jalanlah, lihat kota dari jendela yang berbeda. Kofi. Tanganku gemetar waktu pegang kartu itu. 100 juta per bulan. Ditambah kata-kata dari semalam. Aku duduk pelan memegang kartu itu dengan satu tangan, sementara tangan yang lain menyentuh dada, tepat di atas jantung. Aku bertanya dalam hati, kalau kamu jadi aku, kamu bakal apa? Kamu bakal lari, balik ke warung kecilmu yang aman tapi sempit? Atau kamu berani tinggal, ambil risik? Dan lihat apakah di balik 100 juta per bulan ini, memang ada sesuatu yang orang-orang sebut sebagai cinta? Aku tersenyum kecil tanpa sadar. Di luar, matahari pagi menembus jendela besar, menyapu lantai dan wajahku dengan cahaya hangat. Entah kenapa pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku mungkin baru saja dimulai. Dan kamu tahu yang paling menarik? Jawaban atas semua pertanyaan itu belum kutentukan. Bisa saja aku memutuskan pergi. Bisa saja aku memutuskan tinggal. Bisa saja suatu hari aku bukan lagi janda pemilik warung, tapi perempuan yang menemukan cinta sejati di tempat paling tak terduga. Di hati seorang pria Afrika yang tadinya kupikir cuma bos kaya kesepian. Tapi itu cerita untuk lain waktu. Untuk sekarang, yang ku bisa katakan cuma satu. Kadang malam pertama yang paling menakutkan bukan tentang apa yang dilakukan tubuh kita, tapi tentang seberapa berani kita membuka hati kita. Dan disinilah aku sekarang. Di titik di mana hidup bisa belok kemana saja. Kalau kamu di posisiku, kamu bakal pilih jalan yang mana?